Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amr, kelas 3 Amar, dan kelas 3 Abbas. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dengan mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Ini masih di bab yang ketujuh, tapi ini adalah bagian yang keempat atau subbab yang terakhir. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Yang masih belum paham boleh dibuka lagi video Pak Andri yang sebelum-sebelumnya. Ada 4 bagian di bab ini ya, supaya nanti tidak kebanyakan belajarnya. Jadi Pak Andri bagi menjadi 4 bagian. Di bagian yang terakhir ini nanti yang akan kita bahas adalah seputar kepribadian takmir masjid dan pimpinan Muhammadiyah. Dulu untuk pertemuan sebelum-sebelumnya ada yang Pak Andri bahas mengenai kepribadian orang tua, kepribadian guru dan kepala sekolah. Kemudian yang satu ini adalah kepribadian takmir masjid dan pimpinan Muhammadiyah. Kenapa takmir masjid ini ditekankan atau dipentingkan begitu selain pimpinan Muhammadiyah? Karena takmir masjid ini adalah salah satu sosok yang nanti menjaga kemudian mengelola semua yang berkenaan dengan masjid. Jadi kalau masjid itu tidak diurus, tidak dikelola, tidak diorganisir, nanti untuk tempat masjid ini atau rumah Allah ini tidak menjadi tempat yang baik untuk berdakwah. Artinya nanti bisa disalahgunakan juga. Untuk itu perlunya ada takmir masjid itu adalah untuk mengorganisir supaya ketika ada yang mau berdakwah, ada yang mau mengisi pengajian dan lain sebagainya, itu ada yang mengatur, gitu ya. Oke. Sebelum lebih jauh, Pak Andri akan jelaskan terlebih dahulu apa itu dakwah. Dakwah ialah proses aktivitas merubah keadaan menjadi lebih baik yang dilakukan secara sadar ya, dan sengaja, terus juga berencana. Jadi kalau orang itu melakukan perubahan tapi nggak sadar, itu bukan dakwah, itu ngimpi. Jadi gitu ya. Baik. Jadi dakwah itu adalah proses aktivitas merubah keadaan jadi lebih baik yang tadinya misalnya biasa aja, yang tadinya masyarakatnya belum sholat semua terus menjadi lebih baik menjadi sholat semua, yang tadinya tidak suka ke masjid jadinya rajin berjamaah. Itu adalah merubah keadaan ya, dari yang tadinya masyarakatnya biasa aja jadi masyarakat yang suka berjamaah, atau yang tadinya kalau misalnya Jumatan itu infaknya kalau dihitung hanya 20.000, 30.000 menjadi 500.000, 1 juta bahkan lebih. Itu adalah salah satu proses aktivitas merubah keadaan. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari dakwah. Jadi, tapi itu harus dilakukan dengan sadar, sengaja, dan pastinya berencana. Karena kalau itu tidak sadar, tidak sengaja, dan tidak direncanakan, itu mimpi namanya, gitu ya. Jadi inilah kenapa takmir masjid ini dilibatkan, karena masjid ini merupakan salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu tempat yang digunakan untuk proses dakwah tadi. Itu. Jadi untuk berjuang, untuk beramal bagi Muhammadiyah juga berada di masjid ini, berawal dari masjid. Gitu ya. Jadi mau pengajian, mau sedekah, infak, zakat, bahkan semuanya dilakukan di rumah Allah ini, di masjid. Itu adalah salah satu perjuangan, salah satu perbuatan yang dilakukan untuk satu jalan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Kemudian pada dasarnya dakwah Islam ini telah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya gimana ya? Baik, kita akan buka terlebih dahulu. Yang punya Quran boleh disimak, yang pas lagi di jalan boleh menyimak video ini. Pak Andri akan coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya adalah kamu, yang dimaksud kamu adalah umat Islam ya, seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Pak Andri saja, bukan hanya anak-anakku saja, tapi seluruh umat Islam di dunia
adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi bersyukurlah, berbangga hatilah karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini adalah prinsip dari dakwah itu sendiri. Kemudian Muhammadiyah merujuk Quran surat Ali Imran ayat 110 ini menjadi dasar untuk melakukan kegiatannya. Yang pertama ada mengajak manusia menerima hidayah serta meningkatkan kadar keimanannya dan ketakwaannya, baik melalui kajian, baik melalui acara-acara tertentu, misalnya bakti sosial itu tidak serta-merta hanya untuk membantu orang yang kesusahan, tapi ada tujuannya orang-orang yang mampu ini tadi supaya lebih meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya dari sisi ya bakti sosial tadi. Jadi kalau orang yang sudah meningkat kadar keimanan dan ketakwaannya, otomatis nanti untuk kedepannya ketika beramal kemudian bersedekah itu akan lebih ringan rasanya gitu ya. Beda kalau orang yang kadar keimanannya masih rendah atau bahkan belum beriman, jadi masih pelit gitu ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang belum beriman atau imannya masih lemah seperti itu. Yang kedua yaitu amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu artinya adalah menyuruh atau menggerakkan kepada kebaikan, apapun itu ya, apapun itu bentuknya. Jadi mau dengan lisan, mau dengan perbuatan itu sama, itu merupakan cara yang digunakan oleh Muhammadiyah khususnya itu untuk melakukan amar ma'ruf. Kemudian yang terakhir adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu adalah mendorong atau menggerakkan umat untuk meninggalkan yang mungkar. Ya, yang mungkar itu apa maksudnya? Yang mungkar itu adalah segala perbuatan yang mengakibatkan dosa semuanya. Jadi hal-hal yang tidak penting yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa atau menjurus ke nanti di akhir kelak menyeret manusia kepada neraka itu harus dihindari. Itulah adalah 3 tugas pokok yang diambil atau dirujuk Muhammadiyah yang diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian salah satu kader Muhammadiyah pada masa pada masa kemerdekaan dulu yaitu Kiai Haji Mas Mansur pernah berpesan kepada seluruh kader Muhammadiyah. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan. Ya, yang pertama pemimpin itu harus memegang teguh akhlak, selalu menjadi teladan. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia biasa yang selalu memegang teguh akhlaknya. Makanya beliau dijuluki mempunyai sifat atau akhlakul karimah karena memang beliau sifatnya atau akhlaknya luar biasa. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh beliau karena beliau adalah salah sosok pemimpin yang patut menjadi teladan. Ya, yang kedua menjalankan kepemimpinan itu satu persatu. Maksudnya apa? Kalau kita diberi amanah oleh orang, misalnya memimpin sebuah lembaga, itu kemudian kita ditawari lagi dan kita menerima, itu berarti kita bisa saja dolim karena tidak melakukan satu amanah dulu sampai selesai baru menjalankan amanah yang lain. Ya kalau misalnya kita mampu tidak masalah, tapi kita kan tidak tahu ke depan tantangan seperti apa, masalahnya ada apa saja gitu ya. Jadi menjalankan kepemimpinan itu intinya harus satu persatu saja dan pastinya tidak boleh berhenti sebelum membuahkan hasil. Membuahkan hasil ini artinya harus ada yang berbeda ya dari apa yang kita pimpin. Ya, contohnya di SD kita saja tidak jauh-jauh. Dulu ketika kepala sekolahnya masih Usaini, SD kita sudah mencapai di taraf apa. Kemudian digantikan oleh Pak Zen, tambah fasilitasnya tambah apa. Sekarang diganti Usyuni, bertambah lagi sekolahnya jadi seperti apa lah. Itu kan dulu yang muridnya tadinya cuma 1 kelas, tambah jadi 12 kelas, sekarang jadi 16 kelas dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ciri kepemimpinan yang sudah membuahkan hasil gitu ya anak-anak itu. Jadi itu salah satu cara menjaga amanah. Kemudian selanjutnya selalu berusaha menepati janji.
ya. Jadi janji itu seperti hutang, jadi harus ditepati. Kalau tidak ditepati, nanti kita ditagih ketika di akhirat. Ya. Lanjut, kemudian ada takut kepada Allah sebagai benteng dari kemaksiatan. Jadi ketika kita mempunyai sifat takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia ya, tapi takut kepada Allah, nanti kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang menjurus kepada dosa. Lanjut, selalu bersikap yang benar karena kebenaran adalah pembuka pintu taubat. Ini adalah salah satu ciri pemimpin juga yang tidak boleh seenaknya. Nah, jadi beliau itu atau pemimpin itu harus selalu bersikap benar, yang benar, supaya apa? Ya tadi itu yang pertama ini tadi, supaya pemimpin itu menjadi teladan bagi bawahannya atau anak buahnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu bersikap ramah dan mahabbah kepada sesama manusia sebagai dasar kebahagiaan dan kesatuan. Jadi kalau kita ramah kepada orang lain, khususnya kepada umat muslim, sesama umat muslim ya, itu akan mendatangkan kebahagiaan, paling tidak mendatangkan senyuman, kemudian nanti akan akrab, terjalin silaturahim, dan akhirnya terjalin persatuan dari ramah saja, apalagi yang lain gitu ya. Oke, selalu bersikap menegakkan keadilan. Jadi ketika ada masalah, seorang pemimpin itu harus bersikap menegakkan keadilan, tidak boleh memihak kepada ya salah satu dari yang membuat masalah itu. Jadi harus netral dan berpikir bagaimana supaya keadilan itu selalu ditegakkan. Bersikap bijaksana itu yang dimaksud adalah mengetahui kebenaran dengan ilmu dan akal. Ini sambungan dari keadilan tadi ya. Jadi ketika pemimpin itu mau memutuskan bahwa ini adalah salah atau benar, harus berdasarkan ilmu. Jadi harus ada ilmunya, harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, ngawur akhirnya. Dan harus menggunakan akal pikirannya. Jadi tidak waton gitu ya istilahnya. Baik, itu tadi anak-anakku semuanya pelajaran kemuhammadiyahan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sekali Pak Andri ucapkan dari awal sampai akhir video kalian menyimak dengan baik. Apabila dalam video tadi Pak Andri atau anak-anak merasa belum jelas, boleh loh videonya diulang lagi dari depan, supaya nanti kalian lebih paham dalam belajar kemuhammadiyahan. Untuk minggu depan Pak Andri siapkan LK, nanti silahkan dikerjakan ya anak-anakku semuanya. Sekian dari Pak Andri, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian dari Pak Andri, dan pastinya jangan lupakan sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi Muhammadiyah Selatan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.